Oke, minggu lalu kita bicara bagaimana si Adam dan Hawa itu diperdaya oleh iblis, di mana iblis tidak melakukan serangan secara frontal dengan mengatakan firman Tuhan itu tidak benar, tetapi dia memutarbalikan, dia mencoba untuk menanamkan keraguan kepada atau pertanyaan kepada si Hawa yang pertama. Jadi disitulah ketika si Hawa ini termakan oleh perkataan daripada iblis itu yang membuat dia mulai jadi keraguan, ada pertanyaan. Akhirnya dia bukannya menolak, tetapi dia memakan buah tersebut. Nah, kita buka di Kejadian 3. Ayat 4 ya. Kejadian 3 ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat jawat. Akhirnya si Adam dan Hawa ini jatuh, kalah dengan godaan atau tipu daya setan. Akhirnya iblis mengambil alih kehidupan manusia. Jadi ketika kita jatuh dalam dosa atau ketika kita termakan oleh tipu daya setan, detik itulah kita tuh memberikan otoritas atau pintu untuk setan masuk. Ya. Jadi itu yang membuat setan itu pada zaman waktu si Adam dan Hawa itu mengambil alih seluruh kekuasaan di dunia ini. Dan akhirnya manusia diperbudak atau dikuasai oleh setan. Jadi ketika kita mengiyakan atau kita mengikuti tipu daya setan, sama seperti Adam, demikian kita. Ketika kita mengikuti cara kerja atau tipu daya setan, iblis akan masuk di dalam hidup kita. Iblis akan ada. Nah, jadi seperti kemarin katakan bahwa dia itu seperti singa yang seperti mengaum. Jadi berjaga-jaga, disuruh berjaga-jaga, sadar dan berjaga-jagalah seperti singa yang berkeliling yang mengaum. Hanya dia pengen cari siapa yang dapat ditelan. Jadi dia tidak akan pernah langsung menelan, enggak akan. Jadi dia akan cari dulu siapa yang membuka pintunya, maka dia masuk. Jadi demikianlah, jadi firman Tuhan ini, cara kerja daripada setan itu dari zaman Adam sampai zaman sekarang itu pun sama. Tipu daya setan. Ya, minggu lalu saya sudah bicarakan seperti itu. Nah, sekarang saya bicara, kita lanjut bahwa ketika mereka makan, mata mereka terbuka. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Pertanyaannya, sebelumnya tuh mereka udah telanjang belum? Sudah. Ya kan? Jadi pada waktu mereka diciptakan oleh Allah, itu gak ada pakai baju. Dan mereka telanjang di dalam sebuah taman dan tidak bermasalah gitu loh. Enggak harus dikerok kalau masuk angin. Gitu loh. Jadi benar-benar mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak bermasalah, dan mereka dalam keadaan telanjang tidak membutuhkan baju gitu loh.
Karena di sini dikatakan bahwa mereka tahu bahwa mereka telanjang. Setelah mata mereka terbuka, mereka tahu mereka telanjang. Lalu mereka mempunyai rasa malu. Rasa malu itulah membuat mereka akhirnya bikin cawat, bikin baju lah buat nutupin. Nah, jadi akibat mereka makan, maksudnya apa? Kok terbukalah mata mereka? Apakah mereka selama di jalan itu mata mereka tertutup, mereka buta? Atau mereka sebetulnya punya mata? Ya mereka pasti punya mata gitu kan ya. Mata jasmani mereka punyalah. Tetapi selama mereka sebelum jatuh dalam dosa, mata mereka itu bukan mata yang secara jasmani, tetapi mata roh, mata rohani. Jadi kita mempunyai lima panca indera. Sebetulnya panca indera keenam adalah sebetulnya adalah hati kita atau mata roh kita. Mata roh itu sebetulnya hati. Jadi zaman waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia itu berjalan bukan dengan mata jasmani, tetapi berjalan dengan mata roh, dengan mata hatinya. Ketika mereka jatuh dalam dosa, mata rohnya tertutup. Mata hatinya tertutup. Yang terbuka mata jasmaninya. Jadi mata jasmani yang tadi tidak melihat sesuatu yang jelek dan sebagaimana, mereka nggak merasa malu ketika mereka telanjang, tiba-tiba terbuka mata mereka dan melihat, loh kok gue telanjang gitu loh. Nah itu akibat dosa membuat mereka jadi sadar akan dosa. Jadi yang mendominasi mereka itu adalah mata jasmani. Akibatnya mata rohnya itu tertutup. Mereka tidak berjalan berdasarkan hati. Sejak manusia jatuh dalam dosa, kita manusia berjalan sesuai dengan emosi. Dengan panca indera kita, dengan mata kita. Kita akan selalu melihat dengan mata kita. Was-was, takut, dan sebagainya. Itulah akibat ketika jatuh dalam dosa. Mata jasmani atau mata pengertian daripada Adam dan Hawa ini terbuka. Sehingga mereka bisa tahu gitu loh. Apa yang baik dan apa yang jahat, dan mereka merasa malu. Nah, akibat jatuh dalam dosa itulah mata pengertian Tuhan atau mata roh Tuhan itu tertutup. Sehingga kita manusia menjadi manusia yang berdasarkan pada jiwani atau kedagingan. Jadi di dalam diri kita, sebetulnya kita ini adalah roh. Manusia sesungguh kita ini adalah roh. Coba kita buka dulu. Kejadian 2 ayat 7. Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Secara fisik, secara materi terbentuk manusia dari debu. Tetapi itu manusia belum hidup. Nah bagaimana cara hidupnya? Ketika Allah menghembuskan napas kehidupan. Ketika dia memberikan roh. Maka manusia itu menjadi hidup. Jadi manusia kita ini sebetulnya adalah manusia roh. Jadi tubuh jasmani kita ini sebetulnya hanya bajunya doang. Tapi sebetulnya kita adalah roh. Nah, kita buka dulu 2 Raja-Raja ayat 6 dan 17. 2 Raja-Raja 6. Ayat 19 dulu ya. Tunggu, bukan.
di ayat 15. 2 Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya, "Celaka Tuanku, apa yang akan kita berbuat?" Jawabnya, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Oke, sampai sini dulu. Jadi ketika satu hari pelayan abdi Allah ini, pelayan si Elisa ini, ketika dia bangun tidur, dia kaget, dia melihat banyak banget tentara itu mengelilingi itu kota. Berarti dia secara mata jasmani dia ngelihat. Itulah membuat timbul ketakutan. "Celaka Tuanku, apa yang kita perbuat?" Sedangkan Elisa itu tidak mengalami ketakutan. Jadi orang yang hidup di dalam roh sama hidup di dalam daging itu beda. Nangkap? Orang yang hidup dalam daging akan selalu melihat dengan kasat matanya, ini kenyataan. Sama seperti bujang yang ini, dia melihat begitu banyak. Dia begitu melihat tentara, dia begitu melihat satu hal yang bisa membunuh mereka. Ketakutan itulah yang membuat apa yang nyata itu membuat dia takut. Nah, ketakutan inilah yang membuat dia nanya sama si Tuhan Elisanya. Sedangkan Elisa katakan jangan takut. Jadi orang yang hidup di dalam daging, hidup di dalam mata jasmani, akan selalu mengalami ketakutan. Akan selalu khawatir, selalu akan bingung. Kenapa? Karena memang dia melihat secara kasat mata. Tetapi Elisa, yang dia bisa melihat apa yang terjadi di alam rohnya. Dia melihat di hatinya. Dia nggak perlu takut dan dia tidak takut. Jadi orang yang hidup di dalam roh adalah orang yang tidak melihat secara nyata, secara fisik. Jadi akibat jatuh dalam dosa, kita ini manusia selalu berdasarkan dengan apa yang kita lihat. Menjadi mendominasi mata kita, mata jasmani kita tuh lebih dominan dibandingkan mata hati kita atau mata roh kita. Seperti bujangnya ini, dia nggak bisa ngelihat, mata hatinya tertutup. Dia cuman hanya lihat begitu banyaknya yang namanya tentara, sehingga timbul ketakutan. Tetapi Elisa, dia tahu siapa yang menyertai dia. Sekalipun dia lihat secara fisik begitu banyaknya tentara. Tetapi dia tahu secara rohnya dia punya yang namanya pasukan Allah yang begitu besar, begitu banyak yang lebih berkuasa. Yang membuat dia merasa aman. Kalau kita terbiasa melihat dunia fisik, kita pasti khawatir. Kita pasti bingung. Ini akibat jatuh dalam dosa. Manusia mata jasmani kita itu lebih dominan. Jiwani kita lebih dominan dibandingkan roh kita. Sedangkan sesungguhnya kita adalah manusia roh. Kita ini manusia roh. Nah, kalau ada orang-orang, gini loh, maksud saya begini, kita nih belajar masalah mengenai si Adam dan Hawa, ini caranya tuh dari zaman dulu sampai sekarang tuh sama. Cara kerja setan tuh sama dari dulu sampai sekarang tuh sama. Nah, tapi Tuhan sudah berikan jalan, berikan yang namanya
Rahasia supaya kita tidak mengalami seperti apa yang terjadi dialami di zaman waktu Adam. Dengan namanya Kristus gitu loh. Jadi kalau saat ini, kalau kita mengandalkan dengan apa yang sesuai dengan apa yang jasmani kita, mata jasmani kita akan melihat ada satu kesulitan. Kita akan melihat begitu luar biasa susahnya. Kita akan begitu melihat banyak sekali gunung yang terlalu tinggi atau masalah yang terlalu besar yang kayaknya susah banget. Maka untuk orang menjadi manusia roh itu enggak mudah. Itu butuh proses pembaharuan budi. Akal yang mesti sering diubah. Maka seperti minggu saya katakan, saya kenapa susah terus? Lah ya wong otak saya dipenuhi dengan kekhawatiran, ketakutan, makanya Tuhan gak bisa membukakan jalan. Bukan karena Tuhan gak mau bukain jalan, karena otak saya gak nyampe. Nangkap gak? Otak saya gak nyampe. Karena ditutupi dengan kekhawatiran, ditutupi dengan ketakutan. Jadi Tuhan mau ngomong gak nyampe gitu loh. Tuhan bilang, nih kamu lakukan ini, gak bisa, ketutup. Karena ketutup dengan kekhawatiran. Yang Satan buat. Jadi ketika Satan lemparin dengan mata jasmani saya melihat semuanya kayaknya gak bisa, saya kerjaan ini semuanya gagal, itu semua tertutup semuanya. Jadi saya melihat bahwa ini susah, ini gak bisa. Dan itu menguasai di pikiran saya. Dan akhirnya membuat disitulah Satan menutup, benar-benar nutup jadinya. Jadi bukan Tuhan yang tidak mau kasih, tapi otak saya gak nyampe. Iman saya gak nyampe. Karena saya hidup berdasarkan dengan apa yang saya lihat. Bukan karena percaya. Maka orang yang hidupnya was-was, curigaan, pasti akan gak tenang hidupnya. Pasti gak tenang. Gak tenang. Tadi dia begini ya, ntar begitu, ntar gimana ya, ntar gini. Pasti gak tenang dan gak enak banget. Apa itu semua karena Tuhan yang bikin? Kagak. Itulah yang diakibat dari manusia ini. Ketika Adam jatuh dalam dosa, manusia jasmaninya itu terbuka. Manusia rohnya tertutup. Seperti bujangnya Elisa. Dia melihat fakta, dia takut. Tapi Elisa melihat di dalam rohnya. Dia punya pelindung. Sehingga dia ngomong, jangan takut. Yang melindungi kita jauh lebih besar. Jauh lebih banyak. Ini membuktikan bahwa ada dunia roh dan dunia jasmani. Anggapnya dunia roh lebih real, lebih nyata, lebih punya powerful. Karena apa yang ada di dalam dunia jasmani itu akibat ada dalam dunia roh. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan bumi, dia adalah berbentuk roh, dia roh. Jadi ketika dia ngomong, jadilah langit, jadilah bumi, jadilah apapun juga. Dia dari alam roh dijadiin ke alam jasmani. Apa yang terjadi di alam rohnya itu akan berefek terjadi di alam jasmani. Jadi orang ini merubah, harus dia bekerja di alam rohnya. Jadi seketika Adam jatuh dalam dosa, mata jasmaninya lebih kuat dibanding mata roh. Sejak Kristus datang ke dunia, Roh Kudus diberikan kepada kita karena kita percaya, kita bertobat dan percaya. Roh Kudus diberikan kepada kita. Supaya apa? Roh Kudus ini yang ada di hati kita, indera keenam kita ini di hati ini, inilah yang biar dominan. Mendominasi diri kita, bukan mata kita, bukan perasaan kita, telinga kita. Bukan itu yang menjadi mendominasi. Jadi ketika Allah memberikan Roh Kudus kepada kita, karena ini ada punya maksud. Dia ingin biar mata roh, mata hati kita itu menjadi mendominasi. Jadi naik tingkat. Bukan mata jasmaninya. Biar mata jasmaninya turun di bawah.
mata rohnya naik ke atas. Nah, ini akan membuat ketika orang yang sudah mengerti akan ini, dia mengangkat mata rohnya lebih tinggi. Orang itu tidak akan berjalan dengan mata jasmani atau perasaan. Jadi yang namanya takut, yang namanya khawatir, yang namanya bingung, curiga, itu tidak akan ada. Yang ada adalah satu kepercayaan. Makanya Paulus katakan gini, hidup kami bukan karena melihat, tapi karena percaya. Jadi kesadaran akan dosa itu harus dirubah menjadi kesadaran akan roh, akan Tuhan. Ini akan mempengaruhi hidup kita. Selamat siang, Pak. Jadi saya ingin katakan begini. Untuk kita semua, kalau kita ingin hidup yang bahagia, hidup yang istilahnya semuanya karena Tuhan. Karena ketika kita ada di dalam Tuhan, kita pasti akan bahagia. Nggak mungkin kan? Supaya hidup kita tidak dikuasai oleh roh jahat. Itu berarti kita harus rubah. Rubah kesadaran untuk mata jasmani kita, jiwani kita itu harus ditekan, ditaruh di bawah, dan mulailah gunakan mata hati kita, mulailah gunakan firman, mulailah gunakan Roh Kudus di dalam diri kita untuk dia mendominasi. Jadi ketika iblis mencoba membuat ketakutan dengan menawarkan pertanyaan kepada Tuhan, kenapa hidup lu seperti ini? Kenapa lu begini? Itu kita langsung bisa tolak. Kenapa? Gua hidup ini karena percaya, bukan karena gua ngelihat sekarang gua susah, karena gua punya masalah. Tapi gua percaya bahwa Allah itu sanggup. Jadi kalau kita selalu ketika ada iblis yang mencobai kita dan kita selalu melawan, kita hidup dengan mata hati, mata roh kita. Sehingga kita ini akan menjadi orang yang tetap punya iman. Karena masalahnya, firman Allah katakan bahwa jadi Allah tidak akan berkenan kepada orang yang tidak punya iman. Jadi untuk mendapatkan segala sesuatu dari Allah, itu butuh yang namanya kepercayaan. Nah kalau hidup kita nggak percaya, bagaimana kita bisa dapat? Ya nggak bakal bisa. Karena syaratnya harus ada iman percaya, kepercayaannya harus ada. Nah kalau nggak ada, ya nggak bisa. Kan itu syaratnya. Tuhan selalu ketika menyembuhkan, menolong, semuanya karena imanmu, karena engkau percaya. Semuanya gara-gara itu, bukan karena tangisan. Bukan karena mengemis. Tapi karena percaya. Nah percaya itu berdasarkan mata hati kita. Kita melihatnya itu bukan karena apa yang kita lihat di dalam dunia fisik. Kita melihat dengan dunia roh di dalam hati kita. Jadi ketika kita dimanapun juga, misalnya ada roh jahat atau apa, kita nggak ada istilahnya takut. Kita selalu mengatakan, malaikat gua banyak, malaikat gua mengelilingi gua, proteksi Allah ada, gua nggak usah takut. Jadi karena kita tahu siapa diri kita. Seperti Elisa, dia tahu siapa dirinya. Dia tahu di alam rohnya begitu banyak pasukannya Allah. Dia nggak perlu takut. Jadi ketika saya pergi,
Saya ngapa-ngapain istilah kata. Saya isenglah dengan roh jahat, saya isenglah dengan Allah ilah-ilah yang ada di sana. Saya nggak takut sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu siapa yang mengelilingi saya. Jadi saya tidak melihat dunia secara fisik. Wah, ini gelap, ini gede atau segala macam. Patungnya gede, patungnya serem. I don't care. Satu yang saya tahu. Saya punya Allah yang menyertai saya. Dan dia kirim begitu banyak malaikat mengelilingi saya. Dan saya percaya tidak akan bisa terjamah. Karena saya mengatakan itu, karena saya punya iman seperti itu. Tuhan hargai saya. Makanya apapun saya lakukan, tidak ada satupun yang bisa menjamah saya. Bukan karena kita dibedakan, tidak. Apakah karena saya gembala jadi dibedakan? Kagak. Enggak. Saya percaya banget kagak. Karena saya percaya firman katakan bahwa dia tidak membeda-bedakan muka orang. Semuanya sama. Yang membedakan hanya apa? Kita hidup di dalam apa? Jasmani atau roh? Kalau kita hidup di dalam roh, kita tidak berdasarkan dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Pokoknya gue percaya. Titik. Memang gak mudah. Saya akui susah. Tapi saya bisa lewatin itu. Dan akhirnya saya bisa menang. Sekarang saya semakin belajar lagi. Pengertian ini membuat saya semakin mengerti bahwa saya harus gunakan, saya harus sadar akan Tuhan lebih tinggi dibandingkan sadar akan dosa. Saya tidak boleh melihat dunia fisik kekurangan. Contoh kemarin, saya ada lihat foto. Saya ngatin foto. Saya tuh ketika saya lagi nyelidikin. Kekurangannya apa nih ini orang? Saya gak ngomongin siapa orangnya. Saya selidikin, saya cari saya mukanya. Saya gak ketemu. Saya gak ngerti kenapa. Tapi memang dari foto ini baik. Tetapi muncul di dalam hati saya ngomong gini. Carilah kekuatan dia, bukan kelemahan dia. Saya langsung diam. Nah gini, kadang-kadang ketika kita ngeliat foto, saya bisa tahu ini orang seperti apa, ini gimana sifat karakternya. Gitu. Jadi karena saya ada satu foto, saya pengen tahu ini seperti siapa, ini orang seperti apa, jadi saya coba menyelidikin gitu. Cuman saya gak ketemu. Karena mungkin Tuhan gak kasih tahu, ya akhirnya Tuhan tunjukin yang kau cari seharusnya kekuatan dia. Bukan kelemahan dia. Oh ya udahlah. Yang saya maksud begini. Kita harus bisa berdasarkan dengar di hati. Apapun, kenapa saya pakai foto? Saya lagi mendengarkan hati saya. Tuhan ngomong apa mengenai orang ini. Itu saya belajar untuk bisa gunakan itu. Sejak ketika saya waktu yang Februari itu saya ulang tahun, dia katanya Tuhan nanya sama saya mau apa? Saya bilang Tuhan buat saya bisa dengar suaramu lebih jelas. Nah saya merasakan ada perubahan. Artinya apa? Saya segala sesuatu saya jadi lebih minta Roh Kudus ini gimana nih masalah nih? Betulin ini gimana caranya? Jadi saya tanya terus. Nah, walaupun kadang-kadang tuh gak dapat jawaban. Tetapi seolah-olah dia nuntun saya. Ketemu cara penyelesaiannya. Selesai. Ini Tuhan nih gimana nih? Ini saya mau betulin mobil nih. Ini keras nih gimana? Roh Kudus tolong saya. Ini saya puyeng nih. Tapi ketika saya mulai melakukan kotak-kotak. Betul. Jadi saya melihat bahwa kalau kita mulai memperhatikan atau mengandalkan Roh Kudus di dalam diri kita,
Dia akan tuntun kita. Jadi belajar untuk melihat, mendengar di hati kita. Bukan belajar mendengar, lihat secara kasat mata. Kalau kasat mata, saya melihat ini nggak bisa dibetulin. Dan saya nggak tahu cara betulinnya. Ini mobil Livina saya. Ini gimana caranya? Saya nggak ngerti. Memang akhirnya saya bertanya sama orang. Tapi bertanya sama orang ketika saya balik lagi, nggak ngerti juga. Nggak tahu gimana caranya. Tapi ya udahlah. Saya coba cara gitu. Betul. Artinya apa? Ketika kita mengandalkan Tuhan. Untuk hal-hal kecil. Kita mulai sadar akan Tuhan. Sadar akan kehadiran Dia. Sadar akan Roh Kudus di dalam diri Dia. Dalam diri kita. Kita ini akan bisa ketemu jawaban. Amin. Kita akan ketemu jawabannya. Jangan kita mengandalkan seperti Adam yang dulu ketika jatuh dalam dosa. Terbukalah mata mereka. Dan ketahui mereka telanjang. Artinya jasmani mereka lebih dominan. Mata rohani mereka tertutup. Nah, karena Kristus mata rohani itu dibukakan lagi. Supaya itu menjadi dominan lagi. Dan untuk bisa menjadi dominan itu butuh kita harus menyangkal apa yang terlihat. Menyangkal berarti lebih mempercayai Tuhan maksudnya. Memang secara fisik itu ada. Tetapi yang saya maksud adalah gua percaya Tuhan. Ngerti? Karena ini yang membuat kita mengalami terobosan. Mengandalkan Roh Kudus. Jadi sekarang saya mulai sadarkan Roh Kudus. Roh Kudus, ini mau betulin gimana? Ini caranya gimana? Atau saya lagi cari sesuatu di Google. Ini gimana caranya? Dia seperti nuntun saya. Tak, ketemu. Atau dia ngomong secara langsung bisa. Tapi kebanyakan dia nuntun saya. Nuntunnya bukan ke kiri, ke kanan. Enggak. Ketika apa yang saya lakukan. Tiba-tiba saya lagi gini. Ini kan gak bisa. Saya ke sini. Jadi seolah tuh ada jalurin di mana akhirnya. Tek. Saya dapat. Ketemu jawaban. Masalah saya selesai. Nah itu. Tapi diawali saya minta. Roh Kudus. Tolong saya. Berikan hikmat, pengertian gimana saya bisa selesaikan ini. Jadi hal-hal yang kecil pun saya tanya. Dengan cara itu supaya hati saya, jadi mata saya, jiwa saya seluruhnya itu dituntun bukan dengan jasmani. Tetapi dari hati. Akhirnya saya ketemu. Akhirnya apa? Jadi lebih enak. Saya jadi lebih enak, di saya jadi lebih enak. Enaknya apa? Saya nggak emosian gitu loh, nggak tertekan. Lebih tenang karena saya udah ngerti. Saya ngandalkan Roh Kudus. Ini gimana? Saya percaya nanti ketemu jawabannya. Saya percaya nanti bisa selesai. Saya percaya. Jadi walaupun hari itu belum ketemu, udah masalah. Pokoknya nanti ketemu. Dan akhir memang ketemu. Jadi kita mulailah belajar. Sadarlah akan Tuhan. Biar mata roh kita lebih dominan dibandingin mata jasmani. Amin. Biar kita seperti Elisa. Ketika di dalam dunianya kelihatan bermasalah. Tetapi di dalam Tuhan aku percaya aku terlindungi. Jadi sekalipun ada virus corona sekarang ada di Indonesia. Nggak perlu kita ikut-ikutan orang-orang dunia. Ras dengan beli macam-macam yang nggak penting gitu. Mungkin penting, tetapi itulah membuktikan bahwa orang dunia pasti penuh ketakutan. Tetapi orang Kristen yang kenal Tuhan seharusnya penuh dengan kepercayaan.
Amin. Itu yang seharusnya kita punya. Jangan mengambil keputusan emosi dengan cara kasat mata kita. Dengan jiwa kita. Kita pasti susah hidupnya. Orang khawatir itu enggak enak. Itu yang namanya orang was-was, takut, bingung, curiga. Itu enggak enak. Karena saya pernah di situ. Jadi sekarang saya berusaha menyadarkan diri saya. Gue harus tetap percaya. Ini sekarang saya lagi diam. Saya mau beli tanah. Saya nggak bisa, saya pengen mau beli sebelah. Saya mau ini, nggak bisa. Aduh. Jadi serba, yaudahlah. Gue tunduk aja, gue diam aja. Sedangkan namanya pengeluaran harus ada. Pemasukan udah nggak ada. Pokoknya gue percaya. Maksudnya pemasukan lebih, pengeluaran saya lebih besar dibanding pemasukan. Pokoknya gue percaya. Jadi saya nggak mau itu apa yang saya alami sekarang itu mau mencoba menguasai saya. Saya stop itu semuanya. Karena nggak enak hidup di dalam kekhawatiran dan itu hidup dalam kedagingan. Hidup jiwani. Jadi saya tolak itu semua. Pokoknya gue percaya sama Tuhan. Allah akan sanggup bukain jalan. Allah sanggup memimpin saya. Pokoknya sanggup. Titik, gue percaya. Belajarlah mengandalkan Tuhan. Amin. Stop melakukan kesalahan. Roh Kudus ada dalam hati kita, bukan di atas. Di hati kita. Ya, Allah ada di hati kita. Jadi gunakan. Hargai dia. Buat dia bisa mengendalikan hidupmu. Bukan perasaanmu. Bukan logikamu. Bukan panca indera. Amin. Gunakan panca inderamu yang keenam ini tuh di hatimu. Supaya kita semua dipimpin oleh Tuhan. Dipimpin oleh Roh. Supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan. Amin. Jadi jangan stres. Jangan tertekan. Sampai sini yang stres tertekan. Tuhan ini gimana, Tuhan gimana, Tuhan gimana. Mulailah menggunakan hati kita. Gunakan hati kita. Katakan, Tuhan saya terbuka untuk kau bicara. Saya terbuka untuk kau bicara. Mulailah seperti dulu kemarin saya minta. Saya nggak minta uang, saya nggak minta apapun juga. Cuma saya minta sama Tuhan di hadiah ulang tahun saya. Tuhan buat saya speakernya itu kedengeran. Saya tahu suara Roh Kudus makin kencang, makin seperti saya dengar saya ngomong saya ini telinga saya. Demikian saya maunya seperti itu. Biar itu menjadi satu keinginan kita semuanya. Tuhan buat saya dengar suaramu Tuhan. Seperti kau Rudi itu bisa, saya pun juga harus bisa. Amin. Bukan makin dengar perasaan atau mata gitu loh. Capek hidup kayak begitu. Tapi mulailah meminta sesuatu yang benar. Bukan minta uang. Saya kalau bisa misalnya minta uang, ya uang dapat nih, selesai. Selesai udah. Tapi yang jauh yang lebih tinggi adalah ketika saya di dalam mengambil keputusan, itu butuh yang namanya keputusan yang benar. Kenapa? Karena saya tahu saya sering salah. Nah, Roh Kudus itu akan memimpin kita di jalan yang benar. Di seluruh kebenaran. Dia akan tuntun kita. Makanya kita butuh Roh Kudus memimpin kita supaya dia nuntun kita tuh benar. Enggak salah. Enggak rugi. Enggak jatuh. Baik di keluarga, di apapun juga gitu loh. Jadi semuanya benar gitu loh. Nah kalau benar semuanya enak.
duit tetap ada, suami istri nggak bermasalah, anak nggak bermasalah, kerjaan nggak bermasalah. Kenapa? Semuanya benar. Nah kalau semuanya benar ya nggak ada masalah. Kalau ada yang salah ya setan masuk, dikerjain lah. Nah kita butuh Tuhan. Biar kesadaran akan roh jauh lebih tinggi dibanding kesadaran akan mata kita, perasaan atau pancangan indera kita. Jangan ngikutin itu semuanya. Amin. Jangan ikutin perasaanmu, jangan ikutin matamu, jangan ikutin tekananmu. Jangan ikutin semua, tolak itu semua. Tidak. Aku percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan akan pimpin saya untuk masalah ini. Roh Kudus, aku percaya Kau akan tuntun saya. Saya bisa ketemu jawabannya. Saya bisa ketemu pintunya. Saya bisa ketemu jawabannya. Amin. Jadi dengan itu kita, percaya kita itu muncul lebih tinggi. Disitulah Roh Kudus akan tuntun. Kalau ketakutan kita lebih menguasai kita dan Roh Kudus di bawah, dia nggak bisa punya power kasih tahu. Lu jangan ke situ, lu jangan ke situ. Nggak bisa, kita nggak mungkin dengar. Orang yang penuh dengan namanya ketakutan, kepahitan, kekecewaan atau kemarahan, nggak mungkin bisa dengar suara Tuhan, nggak mungkin, nggak akan. Yang ada muncul suara setan doang. Setan yang dengerin. Maka hidupnya disekenain setan mulu. Amin. Inilah kalau kita pengen hidup bahagia. Hanya Tuhan yang bisa memberikan. Tidak ada yang lain. Amin. Sekarang nih masalah di rumah kita masih ada. Suami seperti itu, istri sini, anak seperti itu. Jangan takut. Rubah dengan dunia roh, dengan imanmu. Apa nih bermasalah? Ngomong. Bukan minta. Kayak kemarin saya pelayanan. Dia bilang fotonya, keluarganya. Saya suruh dia, saya bilang enggak minta, Tuhan minta, kagak. Sebutin, dalam nama Yesus, aku perintahkan setiap ketua keluarga aku, apa segala macam, aku perintahkan dalam Yesus hancur. Saya suruh dia ngomong untuk dia pakai otoritas. Jadi kita bukan minta. Amin. Kita sudah diberikan kuasa. Kita sudah diberikan segala sesuatu. Gunakan itu semuanya. Amin. Gunakan. Jadi mulai sekarang ketika ada masalah di keluarga kita. Setan pasti kerja. Ya bantailah itu setan. Bukan kita yang malah jadi setannya. Nangkap gak? Bukan kita yang jadi setannya. Ngomel. Gerutu. Ngamuk. Jadi setan ya terang aja pakai kesetanan. Lumrah lah kalau dipenuhi dengan setan. Apa setan berkuasa? Ya lumrah. Karena memang seperti itu kok. Karena setan diizinkan. Tetapi kalau kita mengambil posisi sebagai anak Allah. Kita hancurin, kita tendang, kita buang itu setan. Kita lempar itu setan dari hidup kita. Dari uang kita, kerjaan kita. Semuanya kita lempar. Ngomong sama itu setan. Amin. Yang menguasai pikiran kita, jangan kau setan. Gue gak ngeliat sekarang. Pokoknya gue pasti terbuka. Nah itu satu iman percaya kita walaupun kita belum melihat. Maka gini, contoh gini. Tapi itu nanti aja deh. Nanti belum nyampe. Karena ini pengertian ini mesti step by step. Yang penting saat ini, saya balik lagi, dunia jasmani itu jadi dominasi daripada si Adam dan Hawa. Tadi mereka telanjang dan tetap telanjang gitu. Dari dulu memang telanjang, bukan pakai jubah kemuliaan, kagak. Menurut saya, walaupun banyak foto-foto dulunya si Adam dulu pakai jubah kemuliaan, tetapi kalau firman katakan telanjang, berarti memang dulu memang udah telanjang, gitu loh. Nah, akibat mereka makan, jadi yang namanya matanya tertutup, bukan matanya
matanya terbuka itu bukan matanya lagi buta, kemudian kebuka jadi bisa ngelihat, tetapi itu mata jasmaninya itu terbuka. Dan kemudian mereka menjadi mata rohnya tertutup. Artinya mereka tidak berjalan dengan iman, mereka berjalan dengan mata jasmani. Akhirnya mereka melihat, mereka telanjang, mereka malu. Itu zaman ketika Adam jatuh dalam dosa sampai sekarang pun. Kalau kita masih mengandalkan mata jasmani kita akan kelihatan telanjang. Kita akan melihat susah. Kita akan melihat ketidakmampuan. Kita akan melihat kelemahan kita. Kita akan melihat yang jelek, dan jelek. Diri kita jelek. Suami kita jelek. Anak-anak kita jelek. Semuanya jelek. Karena kelihatan telanjangnya. Tapi orang ketika hidup di dalam roh. Ketika Roh Kudus masuk dalam diri kita. Roh Kudus itu ketika kita membiarkan dia mendominasi mata roh kita dibanding mata jasmani kita, maka dia akan melihat segala sesuatu di dalam dunia rohnya, di alam rohnya seperti apa. Ada gunung, dia akan hancurkan. Gunung masalah, dia akan hancurkan. Dengan apa? Firman. Dengan kuasa Allah. Jadi orang hidup di dalam dunia roh dengan hidup dalam daging itu sangat jauh berbeda. Dan tidak akan bisa sama. Karena saling bertentangan satu sama lain. Jadi kalau istri hidup di dalam roh, tapi suami hidup di dalam daging, berantem terus. Tapi kalau si suami hidup di dalam roh, tapi istrinya hidup dalam daging, berantem terus. Gak akan damai. Karena akan saling menentang satu sama lain. Makanya dibutuhkan pengertian yang sama, punya iman percaya yang sama. Kalau satu dengar, yang satu lagi gak dengar, gak bisa sama. Gak bakal bisa. Karena iman itu mesti sama-sama ngedengarnya sama. Walaupun memang cara menangkapnya berbeda. Tetapi minimal orang itu bisa ngerti. Itu pun saya akui tergantung orang itu mau percaya atau enggak. Karena ada orang-orang yang tetap dengerin tetap aja bolot. Tetap aja gobloknya setengah mati gitu loh. Tetap aja hidupnya dalam seperti itu. Ya susah. Memang itu tergantung dari orang itu. Tetapi belajarlah. Sama-sama merubah dirinya. Suami berubah, istri berubahlah. Istri berubah, suami berubahlah. Suami di kedagingan, berubahlah menjadi roh. Istri kedagingan, berubahlah menjadi roh. Dan ketika roh itu menyatu, yang namanya segala sesuatu yang Allah sudah berikan akan turun. Otomatis. Tapi yang satu daging, yang satu roh enggak akan ketemu karena bertentangan satu sama lain. Maka firman katakan kalau kamu punya istri yang tidak beriman, kamu yang beriman suami, kamu harus menguduskan suamimu yang tidak beriman. Bukan ketika suami tidak beriman, istri yang beriman nyap-nyap, ngomel, ngamuk, menghina, merendahkan, menggerutu segala macam. Bagaimana suami yang tidak beriman itu bisa menjadi beriman? Lawang istrinya jadi setan. Setan tambah setan, ya berantem. Udah kayak neraka itu rumah. Jadi mesti ada yang beriman itu menguduskan yang tidak beriman. Terutama laki-laki. Laki-laki lah yang harus menjadi pemimpin. Membawa istri itu punya iman. Hidup di dalam roh. Memang ini tidak mudah. Makanya kalau buat saya wanti-wanti untuk anak saya. Kita udah kasih istilahnya clue-nya. Kalau orang itu pokoknya harus bisa ditegur. Anak saya dari kecil saya selalu tegur. Saya kemarin baca tulisan di Facebook. Ada seorang anak laki-laki masukin penjara. Anaknya masih muda, mungkin sekitar kurang lebih 20-an. Dia artikel itu cerita begini. Waktu saya masih kecil, ketika saya
merebut mainan siapa gitu ya. Papa saya marahin saya, tetapi mama saya datang tetapi membela saya. Bahwa itu enggak apa-apa. Kemudian ketika saya beranjak lagi umur 10 tahun, ketika saya mencuri, ketahuan, papa saya mengamuk marah-marah, tetapi mama saya datang membela saya. Di umur 20, pokoknya udah mulai mendekati remaja, saya melakukan ini. Mama saya selalu membela saya. Demikianlah sekarang saya di penjara. Akibat saya tidak tahu bahwa itu salah. Mamanya selalu membela yang salah. Tidak apa-apa, tidak masalah. Itu pengajaran menjerumuskan itu anak jahat. Tidak tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Makanya kalau orang tua enggak ngajarin anak, susah di hari tua dan mempermalukan anaknya dan mempermalukan diri sendiri. Saya ngomong anak saya, jangan malu-maluin mama, papi maminya dengan perbuatan kamu. Nanti orang bilang, lu gak diajarin sama emak lu gak diajarin bapak lu. Tapi gak mau kayak begitu. Kenapa? Itu faktanya. Kalau anak diajarin dari awal, dia pasti akan tahu mana yang baik, mana yang enggak. Tapi kalau anak gak diajarin sampai gede pun, sampai tua pun, akan tetap melakukan kesalahan. Seperti orangnya anak muda ini masuk penjara gara-gara apa? Karena dari masih kecil dan sampai remaja dia selalu dibela sama mamanya. Kalau kita pengen anak kita bermasalah, bela aja terus. Pasti suatu hari susah. Makanya saya ajarkan dari kecil. Saya ngajar emang keras. Saya gesper. Ada firmannya, tongkat didikan. Tongkat didikan menyelamatkan anakmu. Ya, awal saya pakai gesper. Karena harus didik anak saya. Beda dengan Marvel. Marvel saya tidak didik dengan tongkat didikan. Karena cukup dengan mulut dia ngerti. Tapi dengan cara seperti itu, saya harus katakan mereka harus ditegur, harus bisa mau ditegur, harus mau ditegur. Jadi kalian punya anak kecil, ajar mereka, tegur mereka. Biasakan mereka untuk selalu terima teguran. Nangkap gak? Selalu harus bisa membiasakan anak itu harus terima teguran. Dari kecil tegur. Sampai remaja tetap tegur. Harus terima teguran. Kenapa? Karena namanya anak, yang namanya orang masih muda, itu butuh yang namanya harus dikasih tahu ini salah. Kalau kita nggak kasih tahu salah, terus berlanjut salah mulu, dan dia akan ngelawan. Maka anak saya waktu ketika remaja mereka nggak bisa ngelawan saya. Nggak ada pemberontakan dalam hidup mereka. Pertama memang saya sayang sama mereka, saya membuktikan dengan saya memberikan apapun yang mereka butuhkan, tetapi tetap mereka tahu apa tuh kemarahan saya. Supaya apa? Saya tidak susah. Saya tetap harus tegur mereka. Kemarin si Manolika saya tegur. Waktu pulang saya katakan gini, kamu mendingan pulang sama kayak Kokoy tanggal 22. Enggak papi, soalnya ini asuransi mesti 1 bulan, jadi tanggalnya mesti pulang. Enggak, kamu pulangnya tanggal ikutin Kokoy. Enggak papi, maunya soalnya nanti terlibat. Akhirnya gara-gara virus gini diundur. Karena kuliahnya pun diundur. Saya omelin dia. Coba waktu itu kamu dengerin papi. Emaknya mulai bela, saya omelin, saya bentak dia lagi aja. Bukan masalah uang. Memang masalah uang ada. Tetapi problemnya ada, ini anak mesti ditegur. Saya harus membiasakan bahwa dia harus terima teguran. Nangkap Pak? Membiasakan diri untuk terima teguran. Kalau enggak terima teguran, mateng saya nanti. Gila, dia akan memberontak melawan saya. Jadi dari kecil saya selalu lakukan itu. Saya tegur. Tegur bukan tujuan dari kebencian, tetapi untuk menyatakan, lu salah, seharusnya gak boleh seperti ini. Sekarang gini, kemarin sampai reschedule itu 600 ribuan.
Sekarang duit 600.000 dari mana? Coba kalau tuh kamu ikutin papi ngomong. 600.000 kamu temu dari mana? Terus mau nggak mau sih ngurusin. Dia pakai apa? Batik. Paling dekat, paling gampang adalah tol, bandara. Papi nggak mau. Bolak-balik bisa 200.000. Kamu pergi ke dia di Petojo. Kamu naik motor, kamu pergi ke sana, kamu beresin. Papi nggak mau keluarin duit cuman hanya buat naik tol, bolak-balik berapa duit. Memang kelihatannya, kok 200.000 kenapa ngawin? Saya nggak mau. 200.000 tetap duit lo. Biar dia kesan naik motor paling 10.000. Bensin, 3 nggak nyampe, goceng paling. Sama parkiran 2.000, 7.000, selesai. Saya omelin dia, sebab pokoknya papi nggak mau keluarin duit 200.000 lagi untuk kamu bolak-balik. Kamu mesti ke Petojo, naik motor, cari di sana. Dan kamu beresin itu. Saya membiasakan ketika mereka salah harus tegur. Dan saya tidak boleh kayak membiarkan segala sesuatu dengan, ya udahlah nggak apa-apa lah. Saya nggak mau. Saya nggak mau susah. Nggak gak? Saya nggak mau susah nantinya. Kalau anak saya biarin semua terus nanti saya susah. Semuanya dianggap gampang-gampang. Yang saya maksud begini. Kita harus ngerti sebagai posisi orang tua. Mengertikan hal seperti ini. Kita mau tidak mau harus, yang namanya keras harus keras, ya harus keras. Anak saya laki-laki loh. Tapi dia satupun mereka memberontak sama saya. Kenapa nggak memberontak? Karena dari kecil saya belajarkan untuk selalu ditegur. Terima teguran. Kalau anak dari kecil nggak ditegur, udah gede pasti berontak. Kalau anak dari kecil nggak pernah mengalami kasih, pasti berontak. Jadi ya saya melihat bahwa ya saya nggak tahu, pokoknya kurang lebih kayak begini yang saya harus lakukan. Karena saya harus tundukin anak saya. Gak boleh anak itu menang. Gak boleh istri saya lebih menang dari saya. Gak bisa. Saya kepala rumah tangga. Titik. Lu tunduk. Lu macam-macam gue bentak. Gue marahin. Benar. Saya marahin dia. Saya lagi ngomelin si Manuel. Dia ikut-ikutan. Saya ngamuk dia. Gak ada istilah begitu. Namanya gue kepala utama. Gue yang kesana ngomong. Gue lagi tegur. Gue tegur, lu diam. Gak ada istilah pembelaan. Ini saya ya. Gak tahu masing-masing orang seperti berbeda. Tapi bagi saya adalah, menurut saya ini kebenaran seperti ini. Saya harus tahu posisinya seperti apa. Tapi bukan berarti saya menjadi benci, kagak. Setelah itu normal lagi. Tapi dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Yang saya katakan semua, kita harus ngerti, sadar. Ada kebenaran-kebenaran yang harus kita lakukan. Kalau kita nggak ngelakuin kebenaran itu, kita pasti susah. Saya menghindari kesusahan. Terus saya menghindari kesusahan. Saya nggak mau nanti dari tua saya susah, saya nggak mau. Jadi lebih baik dari sekarang saya bayar. Firman Allah ngomong seperti apa, itu yang saya lakukan. Saya coba tuh lakukan. Karena saya tahu ini kebenaran. Amin. Saya lebih suka khotbah yang sifatnya adalah keseharian. Karena ini sesuatu yang real. Saya bukan orang yang suka bernubuat-nubuat. Ini realita. Kalau kita hidup bahagia, hiduplah di dalam dunia roh. Hiduplah dalam firman Tuhan. Amin. Mulailah mata hati kita lebih tinggi dibandingin mata jasmani, perasaan ataupun juga. Tuhan harus lebih tinggi. Amin. Jadi jangan ikutin perasaan, jangan ikutin mata, jangan ikutin keadaan dunia. Ikutin apa kata Tuhan. Titik. Belajar, ikutin. Dan segala sesuatu tanya Roh Kudus. Ini Roh Kudus, ini mau betul ini gimana? Gimana caranya? Tanya apapun juga. Tanya mau masak gimana Tuhan, masaknya gimana nih supaya lebih enak. Tanya Roh Kudus. Pasti bisa. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya.
Itu Livina, yang saya kasih tahu aja. Itu nggak bisa D2, kedua, ketiganya nggak bisa. Jadi mandek, plek. Saya nggak bisa turunin. Macet. Saya bingung. Saya tanya bengkel, dia bilang mungkin sensornya. Aduh, sensor di mana? Ada di bawah. Aduh, saya nggak ngerti. Saya coba tanya situ, bilang mungkin macet doang, di dalam itu ada macet. Aduh, gimana? Udah saya bongkar. Saya coba sambat-sambat tetap aja macet. Roh Kudus nih gimana nih? Tolong nih, gimana, gue bingung nih. Gue pengen jual nih, kalau begini gimana orang mau? Sekarang coba kamu agak paksa dikit. Saya paksa dikit, tek, bisa. Tek, bisa. Masih kayak orang agak keras aja. Saya coba belajar, tek, 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 tek. Gak keras, tapi lama-lama agak lancar. Sekarang bisa semua. Gara-gara apa? Tanya Roh Kudus. Dan dia tuntun saya, akhirnya saya berhasil. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil. Tuhan pasti bisa kasih pengertian. Amin. Oke, musik.